Belum lagi misalnya larangan untuk berdemonstrasi kecuali diberitahukan. Jadi demonstrasi harus memberitahukan, wajib memberitahukan. Nah itu di dalam standar-standar hak asasi manusia, orang kalau berkumpul misalnya secara damai, peaceful assembly, memprotes, itu diperbolehkan. Larangan Marxisme, Leninisme. Presiden Soekarno itu ya Marxis. Wakil Presiden saat itu Pak Muhammad Hatta misalnya atau Sultan Syahrir, mantan Perdana Menteri pertama Indonesia, sampai dengan para pendiri bangsa lain rata-rata menganut ideologi Marxisme. Dia didatangin oleh polisi jam 3 pagi. Ini juga penting nih, KUHAP nih kan. Datang jam 3 pagi kepada keluarga miskin. Pekerjaannya sampah. Si Azrilnya ini dulu pernah kerja sebagai sales di Honda, mungkin sales lapis keberapa gitu, hanya Rp400.000 per bulan. Usianya baru 19 tahun. Jadi di 25 Agustus itu dia berulang tahun. Jadi dia baru lepas dari masa kekanak-kanakannya kan. 18 kan anak-anak lah usianya, baru 19 tahun itu. Dengan kondisi luka yang begitu parah. Nggak bisa berobat dan BPJS-nya ditolak. Karena statusnya tersangka, karena statusnya terdakwa. Di lainnya misalnya kameranya dipaksa dirampas gitu kan, diambil paksa gitu. Lalu selesai dengan minta maaf aja begitu. Padahal itu serius loh. Menghalangi tugas jurnalis dengan merampas itu tindakan kriminal. Pertama judicial review bagi masyarakat yang keberatan. Peninjauan kembali peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi, dilihat kembali apakah memang benar pasal-pasal itu inkonstitusional atau konstitusional gitu kan. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan podcast Bikin Terang bersama saya Camar Haenda. Dan saya Yasmin Ratania. Ya Yasmin, di tahun 2026 ini ada isu yang cukup menjadi perbincangan publik ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan pasal KUHAP dan juga KUHP yang baru, di mana ini merupakan pembaharuan hukum, tapi di sisi lain juga ada kekhawatiran mengancam kebebasan berpendapat. Ya, karena ada beberapa pasal yang dinilai ini multitafsir sehingga muncul banyak persepsi di masyarakat ya. Kita akan kupas tuntas hari ini bersama dengan Bapak Usman Hamid selaku Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Pak Usman, apa kabar, sehat? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah bergabung sama kami, Pak Usman. Ya, kalau kita berbicara tentang pasal KUHAP dan juga KUHP ini, sebelum kita melebar nih, sebetulnya apa perbedaan yang akan diterapkan di tahun ini? Mungkin lebih kolonial daripada hukum pidana yang sebelumnya. Lebih kolonial karena misalnya pasal penghinaan presiden dikembalikan ke hukum pidana. Padahal tahun 2006 Mahkamah Konstitusi sudah menghapuskan itu, sudah menyatakan itu inkonstitusional. Pasal itu persis rumusannya dari rumusan hukum pidana di zaman kolonial. Cuman ketika itu penghinaan kepada ratu. Nah, pemerintah beralasan bahwa ya memang ini terkesan seperti mengembalikan pasal-pasal kolonial, tetapi sebenarnya hanya dibatasi pada delik aduan misalnya. Jadi presidennya misalnya harus mengadu terlebih dahulu, baru kemudian polisinya bisa diproses. Padahal esensi dari penghapusan pasal penghinaan presiden dari hukum pidana ketika itu adalah karena presiden itu merupakan entitas yang abstrak, sehingga tidak mungkin ia bisa merasa terhina misalnya gitu. Nah sekarang Anda bayangkan Polres misalnya didatangi oleh katakanlah Prabowo katanya sebagai pribadi misalnya, mengadu sebagai pribadi bahwa ada seseorang yang menghina dirinya misalnya. Sudah pasti Kapolresnya panik dan sudah pasti memproses pidana perkara itu. Sehingga bisa membahayakan kritik masyarakat yang seharusnya diperbolehkan di dalam demokrasi. Itu baru satu hal, satu larangan tentang misalnya kritik-kritik yang bisa dianggap menghina presiden. Belum lagi misalnya larangan untuk berdemonstrasi kecuali diberitahukan. Jadi demonstrasi harus memberitahukan, wajib memberitahukan. Nah itu di dalam standar-standar hak asasi manusia, orang kalau berkumpul misalnya secara damai, peaceful assembly, memprotes, itu diperbolehkan tanpa misalnya ada pemberitahuan. Kalau misalnya terjadi keonaran bagaimana, kan pemerintah beralasan ini supaya orang yang memberitahukan kepada polisi tidak terkena hukum, tidak terjerat hukuman. Hanya karena ia memberitahukan kepada polisi lalu ada keonaran, dia bebas dari hukuman. Bagaimana kalau dia yang menciptakan keonaran itu? Kan nggak mungkin, nggak logis. Yang logis adalah kalau ada orang berkumpul di jalanan ramai-ramai, misalnya memprotes, gitu, berunjuk rasa, dan kalau ada yang melakukan keonaran, kekerasan katakanlah, jadi dari peaceful assembly menjadi violent assembly, gitu, maka itu yang dilakukan oleh polisi adalah memisahkannya. Yang violent itu dipisahkan dari yang peaceful.
Yang violent itu yang kemudian diproses hukum, yang peaceful dibiarkan. Nah, yang belakangan ini terjadi termasuk dalam demonstrasi Agustus, baik yang violence maupun yang peaceful sama-sama ditangkap. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita melihat angka yang sangat besar penangkapan, misalnya LBH mencatat 6.000 kasus, 6.000 orang ditangkap. Amnesty mencatat setidaknya 4.700 orang ditangkap. Dari total 4.000 sampai 6.000 orang itu yang ditetapkan tersangka hanya 1.000. Artinya ada 3.000, 4.000 sampai 5.000 orang yang ditangkap begitu saja tanpa ada alasan. Nah, itu yang disebut polisi sebagai pengamanan. Padahal nggak boleh. Dalam demonstrasi itu yang harus dilakukan oleh kepolisian adalah fungsi pelayanan dan perlindungan. Sekarang polisi berubah. Jadi pendekatan pengamanan sekarang berubah menjadi pendekatan pelayanan dan perlindungan. Tapi kan tidak mudah perubahan kebijakan itu untuk diterapkan di lapangan. Belum lagi kalau kita bicara aturan-aturan lain yang seringkali menciptakan situasi keonaran itu sendiri. Misalnya jam 6 sore demonstran sudah dilarang untuk melanjutkan demonstrasi. Dan diminta untuk membubarkan diri. Dan kalau tidak membubarkan diri pada pukul 6 sore misalnya, lalu dibubarkan secara paksa. Nah, ini juga sekarang polisi sudah mulai berefleksi dan mulai membiarkan. Belum lama ini ada demonstrasi sampai malam dibiarkan. Itu sebenarnya yang harusnya dilakukan. Nah, sekarang larangan berdemonstrasi atau misalnya demonstrasi harus memberitahukan kepada kepolisian, itu seharusnya tidak ada aturan itu. Bahkan kalau Anda tidak melakukan pemberitahuan itu, Anda diancam pidana dengan 6 bulan penjara. Itu baru demonstrasi dan kemudian menyatakan kritik. Belum kita berbicara ideologi, larangan Marxisme, Leninisme. Presiden Soekarno itu ya Marxis. Wakil Presiden saat itu Pak Muhammad Hatta misalnya atau Sultan Syahrir, mantan Perdana Menteri pertama Indonesia, sampai dengan para pendiri bangsa lain rata-rata menganut ideologi Marxisme. Dan karena ideologi Marxisme mereka kemudian menentang kolonialisme. Nah, masa kita punya hukum pidana yang melarang pikiran-pikiran Marxisme? Itu artinya kita kembali ke karakter kolonial. Dan ketua DPR sekarang kan cucunya Soekarno. Masa membiarkan pasal pidana yang melarang Marxisme yang dulu menjadi pikiran dari kakeknya. Jadi menurut saya ini kritik untuk Mbak Puan juga. Mestinya Mbak Puan punya kepekaan, otokritik lah ya. Saya kenal baik dengan keluarganya juga. Tapi mudah-mudahan kritik-kritik dari kami ini bisa didengarkan sehingga pasal-pasal itu meskipun ada tidak digunakan lah di dalam praktiknya gitu. Pak Usman, tapi berkaitan dengan tadi yang pertama Anda mention adalah berkaitan dengan kekuasaan presiden terkait dengan pasal ini, apa yang akan terjadi gitu. Kita bisa lihat gambarannya. Tapi apakah dengan jika pasal ini betul-betul diterapkan secara keseluruhan komprehensif, apakah akan membuat masyarakat akhirnya jadi takut untuk kritik dan kita pemerintah akan kehilangan secara natural atau secara alamiah kritik terhadap pemerintah? Di mana ini merupakan penyeimbang. Jelas. Dan sebelum ada hukum pidana yang baru saja, beberapa survei litbang media swasta atau litbang survei yang cukup kredibel misalnya memperlihatkan semakin orang takut untuk bicara hal yang sifatnya politik gitu. Belum lagi fenomena belakangan ini, teror terhadap misalnya pemengaruh atau influencer di media sosial. Dari mulai siapa namanya, Firdian Aurelo, kemudian Shirley, sampai dengan DJ Doni atau aktivis kayak Iqbal Damanik gitu kan. Itu kan masyarakat mengikuti itu. Jadi kalau orang yang bersuara kritis terhadap penanggulangan bencana di Aceh atau di Sumatera Utara atau bersuara kritis terhadap presiden, terhadap pemerintah, diteror dan pelakunya sampai sekarang belum juga diusut, artinya ada restu dari negara gitu. Laras tadi baru saya hadiri sidang artinya Laras. Pembiaran ini bisa dianggap sebagai restu. Kan kepolisian kita udah hebat. Kepolisian kita dalam mengungkap jejaring terorisme dan berbagai kejahatan gampang. Karena kemampuan teknologinya sudah tinggi, kemampuan ilmu pengetahuannya sudah tinggi, inavis, investigasi yang saintifiknya mereka sudah sangat canggih, peralatannya untuk sidik jari, sidik kaki, tes DNA dan seterusnya sudah lengkap kita. Semuanya bisa dicek. Iya, CCTV kita udah banyak di mana-mana gitu. Nah, tapi kenapa lambat dugaan saya? Ada faktor politisnya gitu. Karena yang dikritik oleh nama-nama tadi dari DJ Doni, Iqbal Damanik, Shirley sampai Firdian Aurelo, ada kesamaan. Kan benang merah sama. Misalnya kepada pemerintah, kepada presiden gitu ya. Padahal kan pemerintah dan presiden misalnya cukup menjelaskan. Misalnya Pak Teddy,
ini nggak benar dong kalau dikatakan kita nggak mengirimkan helikopter 50. Kita mengirimkan kok, ya tunjukkan aja dengan video. Kan banyak media kan, ada CNN, ada iNews, ada MNC. Artinya menurut Anda yang masalah di sini adalah mengenai komunikasi yang dilakukan, komunikasi publik. Komunikasi publik pemerintah buruk sehingga memancing kritik-kritik dari masyarakat. Oke, ini kan sebetulnya jadi bukan permasalahan baru, sesuatu yang memang dari awal menjabat bahwa banyak beberapa kritikus yang menilai bahwa komunikasi publik buruk memang. buruk. Apakah artinya seharusnya pemerintah lebih berfokus ke sana? Ya, pertama komunikasi harus lebih baik ya, harus lebih apresiatif pada masyarakat. Yang paling baru kontroversialnya adalah, pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat Maruli Simanjuntak soal jembatan yang menurut dia disabotase oleh masyarakat, baut-bautnya dicuri oleh masyarakat. Itu kan membawa tuduhan yang serius kepada masyarakat yang sedang mengalami bencana ekologis, dituduh lagi sebagai pencuri gitu. Padahal ternyata setelah diperiksa oleh sejumlah pihak, termasuk pemerintah setempat, politisi setempat, masyarakat setempat, bukan disabotase, melainkan pemasangannya tidak berkualitas. Sehingga ketika misalnya dilalui oleh kendaraan-kendaraan berat, itu copot dengan sendirinya gitu. Jadi ada problem di situ, termasuk juga soal penggalian sumur bor, ya kan, masyarakat melakukan itu dengan satu lubang kira-kira 15 juta untuk bisa mengakses air bersih. Kepala staf bilang 150 juta. Jadi banyak pernyataan-pernyataan yang nggak kredibel gitu ya. Nah, ditambah dengan reaksi kasat yang akhirnya marah juga. Itu orang-orang yang menuduh saya sebagai jenderal baut, otaknya sebaut juga. Dulu jenderal yang sama juga, itu orang-orang yang mengkritik pemerintah kampungan. Jadi banyak pernyataan-pernyataan pemerintah yang saya kira nggak perlu lah. Atau dulu Hasan Nasbi misalnya, kantornya kepala kantor komunikasi ya kan? PCO. Ya, PCO. PCO. Saya sering meledeknya itu KKK, kantor komunikasi kepresidenan, jadi seperti klub-kluban gitu ya. Tapi nggak begitu maksudnya. Ketika ada teror terhadap Tempo malah ya dimasak aja babinya loh. Jadi banyak pernyataan-pernyataan yang sedari awal memang nggak kredibel, dan ini akan memancing masyarakat untuk mengkritik. Nah, kritik itu harusnya disikapi dengan perbaikan komunikasi publik, perbaikan kredibilitas pernyataan dan kebijakan pemerintah. Jadi kalau bilang 50 helikopter, di lapangan 50 helikopter. Jangan bilangnya 50, di lapangan cuma 3 helikopter, misalnya begitu. Kalau di lapangan hanya ada 3, 4, 5, 10 tenda, jangan bilang di seluruh kabupaten ada tenda BNPB misalnya. Karena masyarakat juga bisa mengikuti. Artinya ada ketimpangan antara fakta di lapangan dengan apa yang disampaikan tidak sesuai, sehingga masyarakat persis. Nah, hukum pidana itu sekarang yang baru seperti menjadi ancaman lagi buat masyarakat gitu, untuk berpikir 2 kali setidaknya di dalam menyampaikan pikiran dan pendapatnya. Padahal kalau kita tidak punya partisipasi masyarakat, pemerintah nggak tahu kan apa sebenarnya yang terjadi dengan situasi di lapangan, apa salahnya dari kebijakan mereka gitu. Kalau masyarakat kita bisu, nggak ada yang bersuara, saya kira kita bukan lagi Indonesia.